Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Karistika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh cekaman kekeringan terhadap pertumbuhan jagung atau zimis. Indonesia memiliki iklim tropis dan keadaan tanah yang subur. Kesesuaian iklim ini menjadikan sektor pangan industri dan energi di Indonesia menjadi sangat baik. Dan salah satu komoditi yang menjadi andalan dalam bidang ini adalah salah satunya itu jagung. Jagung diolah menjadi pakan ternak, minyak, tepung jagung, gula, dan sebagainya. Jagung juga digunakan sebagai bahan baku produksi etanol untuk bahan bakar atau biofuel. Semua potensi yang dihasilkan oleh jagung ini membuat produksi jagung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi menjadikan jagung sebagai bahan baku yang baik untuk produksi bioetanol. Cekaman kekeringan sendiri merupakan salah satu faktor lingkungan yang berdampak sangat buruk terhadap pertumbuhan tanaman, sehingga dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman. Kendala kekurangan air ini terutama terjadi pada musim kemarau dan sering menyebabkan terjadinya cekaman kekeringan. Respon tanaman saat mengalami cekaman kekeringan ini diantaranya adalah perubahan di tingkat seluler dan molekuler, pengecilan volume sel, seperti penurunan luas daun, peningkatan rasio akar tajuk, dan sensitivitas stomata. Respon tumbuhan terhadap kondisi kekeringan itu pada dasarnya memberi respon terhadap cekaman kekeringan atau defisit air itu melalui 3 cara, yaitu morfologis, fisiologis, dan biokemis. Mekanisme fisiologi untuk ketahanan terhadap cekaman kekeringan adalah peningkatan prolin dalam jaringan, di mana prolin ini berperan sebagai osmoregulator dalam proses osmoregulasi. Yang kedua, respon morfologis terjadi di mana pertumbuhan mampu membentuk sistem perakaran yang di mana dalam atau sebelum terjadi kekeringan pada tumbuhan yang ekstrim pada tanaman akan mendapat manfaat lebih dibandingkan dengan tanaman dengan akar yang dangkal. Ketiga, pada respon biokemis, tumbuhan akan mengalami cekaman kekeringan pada umumnya akan memproduksi senyawa aba atau asam absisat. Selain itu juga menghasilkan dehidrin, protein yang berfungsi sebagai osmoprotektan. Jagung atau zime sendiri merupakan tumbuhan dari kelas Angiospermae dari famili Gramineae, genus Z, dan spesiesnya Zines. Perubahan signifikan intensitas dan frekuensi suhu bumi, pola curah hujan, peningkatan suhu, serta penurunan kelembapan yang cepat dapat mengakibatkan kondisi defisit air yang cukup parah pada tanaman. Kondisi seperti ini dapat memicu stres pada tanaman yang berpotensi menyebabkan tekanan biologis pada suatu organisme, terutama tumbuhan. Respon utama yang biasanya diberikan tumbuhan saat mengalami kondisi defisit air yang parah ialah dengan menutup stomata. Studi kasus yang saya ambil yaitu dari Jurnal Pendidikan Biologi, seleksi cekaman kekeringan secara in vitro tunas jagung putih menggunakan PAG. Jagung atau zime sendiri merupakan komoditas yang strategis setelah padi bagi penduduk Indonesia, di mana jagung memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, di mana jagung memiliki kandungan vitamin B12 untuk mencegah anemia, zat besi, kaya akan antioksidan, dan mampu melawan radikal bebas penyebab kanker, dan lain sebagainya. Cekaman kekeringan ini sangat berdampak pada setiap fase pertumbuhan jagung, khususnya pada fase perkecambahan dan fase vegetatif, di mana pada fase-fase ini tanaman membutuhkan kapasitas air yang banyak. Kekurangan air pada fase ini selain akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, secara keseluruhan juga akan mempengaruhi produktivitas tanaman jagung. Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi cekaman kekeringan adalah dengan melakukan screening atau seleksi secara in vitro untuk menghasilkan tanaman yang tahan terhadap cekaman lingkungan dengan cara memberikan agen penyeleksi ke dalam media. Salah satunya yaitu PAG, salah satu senyawa non-toksik yang dapat digunakan untuk seleksi cekaman kekeringan karena PAG sendiri menciptakan potensial osmotik yang setara dengan kondisi tanah kapasitas lapang dan titik kelembapan kritis sehingga tanaman dikondisikan mengalami cekaman kekeringan. Hasil dan pembahasan pada studi kasus yang saya ambil di mana seleksi atau screening tanaman merupakan kegiatan agronomi yang telah ada sejak manusia membudidayakan tanaman dengan tujuan pemuliaan tanaman. Pada penelitian ini, seleksi in vitro dilakukan menggunakan PAG secara bertahap dan diketahui bahwa PAG memberikan pengaruh bervariasi pada pertumbuhan tanaman jagung. Pada tabel 1 yang kita lihat,
bahwa PAG 5 gram per liter dan 15 gram per liter berpengaruh nyata pada pertumbuhan tunas dan tidak berpengaruh pada biomasa dan panjang akar tanaman. Pada dua perlakuan ini, seleksi tahap kedua dan ketiga, biomasa dan akar tanaman tidak mengalami penambahan pertumbuhan berat maupun panjangnya secara signifikan, diduga karena adanya penghambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh perlakuan PAG. Kesimpulannya, seleksi cekaman kekeringan menggunakan PAG dapat mempengaruhi pertumbuhan tunas tanaman jagung. Lalu, planet tanaman jagung putih tidak mampu tumbuh pada konsentrasi seleksi PAG 15 gram per liter. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.